Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul ilmi wal ruhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil thaqalain sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Saya lama sekali ingin ke Ambon Manise, tapi belum ada takdir yang tepat, langkah yang sesuai. Ternyata melalui jalur sahabat kita Pak Amra As-Serami dan juga difasilitasi oleh rektor kita Prof. Zainal Abidin, kami akhirnya kan diizinkan Allah melangkahkan kaki di tanah Ambon Manise. Semoga saya kebagian manisnya, ya, amin. Saya yakin semua kita sudah punya basic keilmuan, ya. Maka majelis ini, kesempatan ini bukan menceramahi yang hadir, hanya sekedar mengulang-ulang apa yang perlu kita ulang. Ya. Yang saya hormati rektor kita, Prof. Zainal Abidin, itu belakang itu marga ya Pak, Rahawarin, mirip-mirip dengan Imam Rahawai. Imam Rahawai itu gurunya Imam Bukhari, yang menyuruh Bukhari nulis kitab Sahih Bukhari dia. Ya, cuma belakangnya ada N-nya ya. Ya, juga Pak Wakil Rektor, Kepala Biro, semua sahabat-sahabat saya para dosen dan adinda para mahasiswa dan siapapun aktivis keislaman dari komunitas manapun, salam ta'zim dari hati kami yang paling dalam. Judulnya banyak sekali ini ya. Gimana coba di shoot judulnya? Dinamika Tasawuf. Apa judulnya? Suatu oase spiritual dalam perspektif dunia modern. Ini yang ngasih judul kayaknya Pak Rektor ini. Benar Pak Rektor? Atau idenya dari Pak Rektor? Kita pecah jadi dua, jadi tiga. Satu tasawuf, satu oase spiritual. Oase spiritual itu bahasa mudahnya marhalah ruhiyah. Periode-periode kerohanian, pengalaman rohani. Yang terakhir, perspektif modern. Dalam bahasa Arab modern itu disebut al-hadithi. Jadi min manzur al-hadithiyah. Bisa begitu barangkali ya, perspektif modern. Ini nyambung nggak? Kira-kira nyambung nggak judulnya? Sebelum buat judul kita cek dulu judulnya nyambung nggak? Nyambungnya boleh. Boleh disambung-sambungin, tergantung cara nyambunginnya. Ya. Tasawuf. Berarti selama ini yang buat judul ini mungkin pernah mendengar atau pernah mengalami bahwa tasawuf itu seakan-akan tidak relevan dengan dunia modern. Ini saya curiga nih kepada yang bikin judul nih. Ini ilmu mantik. Ya, alhamdulillah kami diizinkan Allah dulu talaqi mantik kepada Allah yarham. Bukan prof beliau, tapi gurunya para profesor, kayak Haji Saifuddin Amsir Al-Batawi. Tapi beliau kemana-mana sampai berguru ke Syekh Syekh Al-Buti, ahli mantik. Saya ngaji kitab mantik kepada beliau. Dan kami diajarkan untuk mengkritisi setiap kata. Ya, salah satunya kata seperti ini. Ya, kita selalu berpikir tasawuf itu di gunung. Tasawuf itu tidak lagi memikirkan dunia.
Karena tasawuf yang disajikan itu tasawuf hasil penjajahan Belanda. Belanda itu berhasil mendikotomi dunia spiritual dengan dunia realita. Nah, muncullah judul-judul begini. Ya, mumpung di kampus jadi agak genit dikit ya. Next, judul begini harusnya diperbaiki. Bahwa tidak ada dikotomi dan kontradiksi antara dunia spiritual, tasawuf, dengan dunia modern. Karena kalau dia terpisah, sudah pernah ke Jepang, Pak Amra berapa kali ke Jepang? Belum. Nanti bersama-sama kita ke Jepang. Prof belum? Atau nggak usah ke Jepang? Korea? Apalagi? Di Jepang dan Korea, itu ketika orang dibully, jadi ada artis, dia dibully cuma sekelompok orang, dia mau bunuh diri. Di Jepang ada masalah sedikit, itu ada gunung bukit khusus untuk bukit bunuh diri. Itu mengerikan sekali. Ternyata Jepang itu dengan kemajuan teknologinya, ternyata mengalami kemunduran spiritual. Jadi jika ada pertanyaan tadi dan jadi buku, Prof, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun? Kenapa Muslim, bukan Islam ya? Islam selalu maju. Kalau Muslim orangnya, Islam itu bersih, orangnya belum tentu bersih. Lihat aja kampung Muslim di Ambon, ya sampahnya, waduh saya tadi kaget, ya tepi jalan. Saya dari kecil ngaji kitab, selalu kitab fikih itu, kitab pertamanya taharah. Dan dibuka selalu dengan at-tuhur syatrul iman, bersuci-suci, bersih separuh iman. Tapi ternyata orang Islam itu memang paling males. Makanya hadisnya paling banyak bab taharah. Karena Allah tahu orang Islam ini seperti itu. Tapi Islam bersih, orang Muslimnya yang belum tentu bersih. Tolong dibedakan. Muslim itu tidak suci, Islam suci. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam tidak perlu dibela, Muslim perlu dibela. Allah nggak perlu, Allah nggak butuh kita. Yang justru kita yang perlu Allah. Kita yang perlu Islam. Islamlah yang membela kita, bukan kita yang membela Islam. Ini mohon maaf perspektif kata-kata, ya perspektif kata-kata. Boleh sepakat, boleh tidak. Ya, di kampus ini orang boleh berbeda dan perbedaan itu dipelihara. Sepakat? Ya. Jadi dalam pikiran kita, dunia spiritual terpisah dari dunia modern. Saya masih ingat guru sejarah kebudayaan Islam kami dulu, ketika kami membahas kemunduran Islam, pertanyaan tadi, saya bertanya, Pak, kenapa Islam mundur? Dia langsung mengatakan, kamu buka halaman sekian, baca. Kami baca, kemunduran Islam ditulis dalam buku sekolah anak-anak kita, dan itu sekolah negeri. Karena orang-orang bertasawuf. Berarti ini buku sejarah kebudayaan Islam, tapi yang saya baca itu sejarah salah paham tentang Islam. Mereka lupa semua bahwa kebangkitan baik politik, teknologi, semuanya adalah orang-orang yang kita sebut wali-wali Allah. Pernah dengar tentang Ibnul Haytham? Karena Ibnul Haytham sekarang ada TV, ada handphone. Dulu kameranya gede. Ibnul Haytham mengerti teori bagaimana pencahayaan, jarak, fokus, lokus, dan semuanya. Maka dari Ibnul Haytham muncullah yang kita sebut lux kamera, dan sekarang dipakai oleh orang-orang di luar sana. Tidak lagi domain barat, timur sudah menguasai, Jepang, Korsel, Cina. Ini sudah menguasai. Jadi kita tidak lagi mengatakan kemajuan barat, itu keliru besar. Jadi tolong lidahnya di reset. Di reset ulang. Bahwa kemajuan itu sekarang bukan lagi milik barat, tapi sudah milik timur. Cuma belum timur tenggara. Kita belum kebagian.
masih debat masalah Sayyidina dan gak Sayyidina, masih debat masalah celana jingkrak gak jingkrak, masih debat tahlil dan sholawatan, masih debat di situ. Akhirnya spiritual kita tergerus, nggak ada kemajuan. Ibnul Haytham itu dulu dia serba bisa. Dia menjadi penasehat kayak PU, kayak ketua PU-nya Raja Mesir. Nil itu setiap musim hujan meluap. Maka dipanggil Ibnul Haytham, kamu bisa urus irigasi. Kata dia, oh siap. Dia gambar semuanya. Di idenya udah tergambar. Air ngalir ke sini, masuk ke sini, irigasi ke sini, berapa kubik air keluar masuk, semuanya sudah selesai. Tapi dalam prakteknya orang Mesir tidak siap untuk kemajuan itu. Akhirnya gagal proyek. Maka sang raja mengatakan, cari Ibnul Haytham, tangkap dia, bunuh dia. Ibnul Haytham apa yang dilakukan? Saking cerdasnya orang. Dia pura-pura gila. Lalu dia pakai baju compang-camping, pakai celana ala kadarnya, lalu ngomong-ngomong sendiri. Ketika Algojo datang, bingung menangkap dia. Jenggotnya dipanjangkan. Orang Mesir itu kalau jenggot panjang bentuknya sama semua. Sama seperti orang Ambon Manise yang laki-laki kalau berjenggot. Seperti orang Arab. Arab ma'lum. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya serius. Orang Ambon itu lebih berbulu dari orang Sumatera. Tapi itu bukan evolusi. Jangan salah paham. Karena saya tidak mengenai sejarah. Itu Ibnul Haytham meninggal rajanya, baru dia kembali pakai baju filosof, sufi. Pakai serban, pakai jubah sufi. Lalu dia ternyata di masa kegilaan itu malam-malam dinulis. Tulis, jadi dia sembunyi di satu kamar, dia lobongin kamar, macam-macam. Jadilah teori lensa. Dia, emang harus ada orang-orang gila itu. Dan Indonesia kekurangan orang gila ini. Dan saya sebagai salah satu orang gila yang hari ini muncul. Anak muda ngomong tasawuf. Gila itu gila. Dulu bayangannya ngomong tasawuf orang tua, benar nggak Prof? Dan kita lagi ikut memainkan kegilaan itu. Ya, dan yang nuduh saya gila kan sudah banyak. Nuduh sesat, udah lengkap. Ibnul Haytham awal berkarya sama, ya. Tapi saya tidak bangga dengan kegilaan ini, ya. Ya, saya cuma minta ampun kepada Allah jika karena saya orang mau jadi menghujat, itu sifat buruk, ya. Dunia spiritual itu yang berjasa mendirikan negara Islam yang disebut Al-Ayyubiyah. Masih ingat Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, belajar sifat 20, Allah wujud kidam baqa. Dia yang kemudian kumandangkan di semua masjid. Sebelum subuh bacakan Allah wujud kidam baqa, dinyanyikan dengan suara-suara yang indah di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi, dia mengambil alih Al-Azhar yang tadinya Syiah. Itu Syiah. Syiahnya Syiah kebatinan, bukan Syiah yang Iran hari ini. Itu Al-Azhar diambil alih dan Mesir dikuasai tanpa perlu perperangan. Kenapa? Kemajuan taktik dia, karena kebetulan rektor kita S2-nya berkaitan dengan keamanan. Itu Salahuddin Al-Ayyubi kuliah keamanan zahir dan batin kepada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya Al-Qutub Al-Kabir Qudayb Al-Ban Al-Majzub. Itu wali Majzub. Tahu wali Majzub? Tokoh spiritual yang memerankan kemabukan cinta. Orang mabuk kayak orang gila. Tugas dia cuma satu, dapat tugas dari Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menguji ahli-ahli fikih, orang-orang pejabat-pejabat,
hakim-hakim, ahli hadis itu diuji. Apa yang diuji? Batinnya. Berprasangka baik atau berprasangka buruk. Suatu kali Qutaib Alban itu sengaja sholat di satu masjid di Khurasan, tapi sholatnya diam-diam. Ketika dia selesai sholat, dia pun pergi ke depan Masjid Jami'. Di Masjid Jami' ada tokoh mirip-mirip seperti Pak Ketua MUI kita ini. Cuma umurnya lebih muda dari beliau, kalau beliau sudah melewati masa itu. Maksudnya semua ketua ada di beliau. Ketua ini, itu ada pada orang yang imam di masjid. Cuma kisahnya lain. Kalau Pak Ketua MUI datang aman-aman aja. Orang ini datang melihat Qutaib Alban, apa kata dia? Ini makhluk apa ini? Di depan masjid, Qutaib Alban, tapi jangan ditiru. Dia buang air kecil berdiri dan tidak istinja. Padahal dia istinja. Cuma dia tidak perlihatkan dirinya istinja. Dia berpakaian seperti Ibnul Haisam tadi sedang menggila. Lalu ketika orang qomat, dia tidak masuk masjid. Ya alasannya ada, saya sedang tidak suci, tidak boleh masuk masjid. Ketika si imam segala ketua ini masuk masjid dan jadi imam, di dalam sholat mulai dari takbir sampai assalamualaikum yang terbayang oleh dia cuma wajah orang yang tadi buang air kecil di depan masjid. Dan dia sudah menyiapkan siasat. Karena ternyata salah satu jabatan dia adalah Qadil Qudat, Hakim Agung. Apa kata dia? Saya akan sidang orang ini di tempat. Berarti lagi sholat, orang ini sedang menyiapkan undang-undang untuk menjerat Qutaib Alban. Lagi sholat, yang dia sembah adalah Qutaib Alban. Apa buktinya? Nah ini cara cek sholat kita ini benar atau tidak. Ba'da assalamualaikum, dia langsung berdiri menerobos jamaah. Kata Imam Ahmad Al-Kattani, ciri-ciri sholat seseorang tidak diterima, ba'da sholat dia langsung mengejar yang dia pikirkan di dalam sholatnya. Dari hal-hal duniawi. Ada orang kepikiran handphone lagi bunyi dalam sholat. Assalamualaikum langsung buka handphone. Itu sholat nggak terima tuh. Kenapa? Selama sholat dia ingat handphonenya. Ada yang ingat apa? Ingat mau ceramah. Nah ini hati-hati, ini bulan Ramadan nih para kiai kan banyak proyeknya. Ya. Biasanya ceramah sebelum tarawih atau setelah tarawih? Ada yang setelah, tapi yang pasti setelah Isya. Itu problem. Kadang-kadang di dalam sholat menyiapkan bahan lagi mau ceramah. Yang ketawa pengalaman. Termasuk saya. Saya juga pengalaman begitu. Betul, dia tembus sampai keluar, dia panggil, "Hei, Fulan, kamu siapa?" Ini orang gila, tapi dia tahu, "Ana Qutaib Alban." Berarti dia bukan orang gila. Dia majzub, dia sedang memerankan kegilaan. Apa kata dia? Tazandaqta. Kamu telah berbuat zindik, sesat dan menyesatkan. Mengganggu orang sholat. Lagi sholat dia batuk-batuk. Mengganggu. Ini hati-hati nih bapak-bapak yang marah-marah ke anak-anak cuma karena anak-anak main petasan di luar. Ya, ini 11-12 dengan segala ketua zaman dulu ini. Ya, kecuali ketua yang depan kita, nggak begitu ya. Akhirnya sang hakim agung ini bertanya, "Wahai Qutaib Alban, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan suatu hal-hal yang kefasikan?" Sebutkan semua kesalahannya yang tadi dia siapkan di dalam sholat. Apa jawaban Qutaib Alban? "Wahai Tuan Qadhi, hal kullu ilmillah tadri." Barang begitu. Hal alimta kulla ilmillah. Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Oh la,
La adri kulla ilmin lillah. Saya tidak tahu semua ilmu Allah. Masuk dia. Kata Qutaib Alban, wahai Tuan Qadi, ilmu yang kau tidak tahu itu ada di dalam dadaku. Apa yang aku lakukan itu berdasarkan ilmu yang separuh yang kau tidak tahu itu. Barulah Tuan Qadinya diam. Kisah ini masyhur sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi. Maka beliau jadi mentornya Salahuddin Al-Ayyubi. Sekelas Salahuddin, seorang wali, seorang panglima, seorang ahli fikih, ahli akidah, itu masih butuh seorang pembimbing rohani. Kalau dalam bahasa kesufiannya disebut mursyid, murabbi dalam bahasa pergerakan, dalam bahasa kekinian, karena masuk ke bab asrul hadis, perspektif modern kita sebut mentor. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi dialah pertama kali orang yang memenangkan perang salib. Benar nggak? Walaupun itu cuma sebentar, habis itu kalah lagi. Meninggal dia selesai lagi. Kenapa? Karena dia berguru kepada kekasih-kekasih Allah, sufi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri gerakan spiritual Qadiriyah. Ada. Sampai di Ambon katanya ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul? Ada ya? Kita cuma dapat manaqibnya hari ini. Spiritualnya mana? Itu PR kita bersama. Itu bagian, itu baru pengantar Bapak Ibu ya. Mau lebih serius? Saya mau luruskan, tasawuf itu bukan banyak wiridan. Tasawuf itu ada dua ittijahan, ada dua perspektif. Ada tasawuf abidin, ada tasawuf arifin. Ada tasawuf ahli ibadah, itu orang awam. Ada tasawuf arifin, ahli ma'rifat, ahli knowledge. Kampus rata-rata main di bagian kedua. Makanya banyak kawan-kawan saya yang senior itu gandrung dengan kajian tasawuf yang kita bawa. Termasuk Pak Rektor kita ternyata. Ya. Karena yang kita buka tasawuf ma'rifat. Imam Ghazali menyebutnya irfan. Ternyata istilah ini dipakai juga oleh orang-orang Syiah. Jika istilah ini muncul, jangan katakan sufi diambil dari Syiah. Ini kebetulan istilahnya sama. Atau jangan-jangan Syiah ngambil dari Sunni. Apa bukti saya? Ini kenapa saya membuka tasawuf, Prof. Para doktor, para dosen, kenapa orang semuda saya berani membuka tasawuf? Itu alasannya sederhana. Satu, saya punya mursyid yang mengijazahkan saya. Yang kedua, ini yang paling penting. Jika bukan kita yang mengkaji Ibnu Arabi, jika bukan kita yang mengkaji Al-Hallaj, jika bukan kita yang mengkaji Ibnu Sab'in, jika bukan kita yang mengkaji Qadiri, Naqsyabandi, Syazili, maka kajian-kajian ma'rifat ini akan diambil oleh orang Syiah. Dan sudah terbukti. Kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah diserang banyak ulama, akhirnya tidak populer di kalangan Sunni. Siapa yang baca? Mullah Sadra. Mullah Sadra ini imam Syiah 12. Itsna Asyariyah. Apalagi ada kitab monumental dia judulnya Fususul Hikam. Fususul Hikam ini di atas kitab Hikam Ibnu Athaillah. Sering dengar Hikam Ibnu Athaillah, di atas itu ada namanya Fususul Hikam. Ditulis sebelum Ibnu Athaillah Sekandari. Karena Ibnu Athaillah wafat 709. Ibnu Athaillah. Ibn Arabi wafat tahun 639. Berapa tahun? Ya, lumayan. 39 1 639 1719. Ibn Arabi itulah yang menjadi spirit Ibnu Athaillah nulis kitab Hikam. Kenapa kita baca cuma buahnya? Fususnya kita nggak baca. Apa arti fusus? Cincin kalau nggak ada, ini apa namanya? Ibu-ibu ini paling sensitif.
Kalau ada cincin, tapi manik-maniknya nggak ada, gimana? Malu nggak makainya? Malu. Kita maunya jadi, plek. Padahal ada sesuatu yang spesial, yaitu fusus. Fusus itu mutiara-mutiara, manik-manik inti daripada hikmah itu sendiri. Kitab itu sekarang yang mengkaji siapa? Syiah. Saya tidak pernah benci Syiah, tapi saya katakan, saya berbeda dengan Syiah. Ya. Dalam penemuan teologi saya, bahwa kita berbeda dengan Syiah. Dan sulit dipertemukan dalam banyak hal, tapi kita saling menghargai aja. Kamu-kamu, kita-kita. Bukan lakum dinukum waliyadin, bukan. Itu kepada orang kafir. Syiah itu masih syahadat. Ada Syiah yang kafir, itu namanya Syiah Ghulat. Itu Syiah yang kita maksud sekarang juga mengkafirkan mereka. Saya ngomong begini pun dituduh Syiah. Kamu kok bela Syiah? Lah enggak, justru kita sedang berdebat dengan Syiah. Ya. Dan beberapa orang-orang Syiah sekarang sudah mulai muncul. Jadi dai-dai nasional, dan dia pinter menyembunyikan kesyiahannya. Ini gak ada masalah, itu hak dia. Kita nggak boleh paksa orang untuk berahli sunnah seperti kita. Ya. Ini kalau kita nggak kaji kitab-kitab seperti ini, siapa yang mengkaji? Syiah ambil. Mau? Nah, untuk orang-orang kampus nggak ada lagi cerita, nggak ada istilah misalnya, oh ini kitab tinggi, nggak ada. Kitab apa yang paling tinggi menurut orang-orang itu harus dikaji, dibedah di kampus. Paham nggak paham nanti urus. Bedah aja dulu. Pasti nanti ada 1-2 orang yang mengerti. Itu pasti. Jadi tasawuf yang biasa kita dengar, tasawuf abidin atau tasawuf zahidin. Kalau kamu bertasawuf, kamu tinggalkan dunia. Kalau kamu bertasawuf, bertarekat, kamu tinggalkan istrimu. Kamu gak usah nikah, kamu gak usah kerja. Itu tasawuf abidin, zahidin. Kalau tasawuf zahidin nih, punya dunia takut. Dipuji, lari. Beda dengan tasawuf arifin. Tasawuf arifin, mereka pegang dunia, yang dia lihat bukan bendanya. Yang dia lihat, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah yang di langit, yang di bumi. Kata mereka, at-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Hadis sahih. Orang yang makan, bersabar, bersyukur, sama makomnya dengan orang yang bersabar, yang dapat musibah, tidak makan, lalu dia bersabar. Pilih mana? Makan, syukur, lapar, sabar. Hidup kaya, syukur, susah, sabar. Pilih mana? Jujur. Kaya, syukur, matre semua nih. Gak ada yang siap hidup susah ini. Kaya, syukur, orang-orang arifin ini bagi dia sama. Hidup susah, hidup senang itu gak ada yang susah. Susah itu perspektif. Susah itu bagi mereka jika engkau jauh dari Allah. Maka para arifin itu ketika mereka senang, mereka mulai jauh dari Allah, Allah akan menegur dia dengan susah. Maka mereka mengatakan dalam hikam. Apa sebutan dalam hikam? Musibah itu adalah a'yadul muridin. Hari rayanya para murid. Orang-orang yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bagi kita hari raya 2 kali setahun. Bagi mereka tidak. Hampir setiap hari ada hari rayanya. Maka mereka berpikir, kenapa hari ini tidak ada masalah? Pasti ada masalah setiap hari. Gimana Pak Rektor? Hari ini sudah ada masalah? Orang Ambon Manise biasa ngedemo Pak Rektor nggak? Ya, itu nikmati aja Pak Rektor. Anggota tim kita masalah, nikmati. Ini bukan sorga, ini dunia. Dan dunia itu sifatnya al-masaib. Di dalamnya ada ujian-ujian. Jadi kalau orang nanya, di mana tempatnya nggak ada ujian? Saya anterin. Ada kuburan nggak ada ke sini? Saya anterin ke sono.
Oh, di sini kamu nggak akan diganggu orang, ya. Paling dicolek sama malaikat mungkar nakir. Kalau percaya, tapi percaya nggak percaya pasti dicolek sama dia. Dunia tasawuf arifin inilah yang sedang dihajar. Dihajar karena mereka salah faham bahwa arifin ini sama dengan zahidin. Atau itu beda. Zahidin ini sukanya wiridan, betul, nyari ijazahan, riadoh. Ya. Nah, minta ijazah ini, minta ijazah ini. Oh, itu dia. Nyari-nyari beban aja itu hidup, ya. Ijazah wirid beban nggak? Ini amalin 1000, beban nggak? Beban. Tapi kalau bagi arifin, kalau sudah kenal Allah, tidak ada beban. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, Syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu kalau ngasih wirid, kamu girang. Bukan malah merasa dibebani, itu gurumu. Pernah dikasih wirid orang terus ngerasa dibebani, berarti kita nggak cocok sama dia. Ya. Kita yang nggak pantas untuk dia. Nah, jangan dibalik. Ini banyak nih orang-orang zaman now menjadikan standar kewalian seseorang itu dirinya. Contohnya gini, guru itu nggak connect kalau ngomong, berarti dia bukan wali. Guru ini kalau salaman nama saya, batinnya belum bersih, berarti dia bukan wali. Ada lagi yang lucu, kalau dia bisa nyebut nama saya, berarti dia wali. Kalau dia panggil saya, berarti dia wali. Berarti ente yang akan wali toh? Berarti dia menjadikan dirinya sebagai standar kewalian. Itu wali apa tuh ya? Wali kutub beban. Kutub kupret. Gak ada wali begitu. Nah, dunia spiritual, spirit, kita bagi. Imam Ghazali dulu kasih 4 kosakata. Kosakata ini dia temukan setelah dia mencari lebih dari 40 tahun. Kita nggak usah mengulang yang dialami. Pertama, jasad, jismiyah. 2, nafsiyah. 3, qalbiyah. 4, ruhiyah. Lalu dia terjemahkan dan dia persempit lagi, dia bagi-bagi lagi. Itu ada dalam kitab, silakan dicari, Al-Munqiz Minad Dhalal. Al-Munqiz Minad Dhalal isinya adalah epistemologi kemajuan rohani. Jadi dia titipkan 1 jilid kitab yang menjadi mesin kitab Ihya. Ihya itu ngambil yang terakhir. Ternyata Ghazali nulis hampir semua bab. Pertama, bab teologi. Dia seorang ahli kalam, dia berdebat tentang isbatul wujud, sifatul wujud. Apakah Allah ada? Jika Allah ada, apa buktinya? Perdebatan ini hampir sama dengan filsafat. Bedanya, filsafat hanya sampai kepada isbat al-wujud, menetapkan Allah itu wujud, tapi tidak sampai kepada isbat nubuwat, kenabian. Jadi filosof sama teolog beda tipis. Nah, kitab Imam Ghazali tentang teolog itu yang berjudul Al-Iqtisad. Ada yang bedah di sini. Harus ada nanti yang bedah di sini. Al-Iqtisad fil i'tiqad. Al-Iqtisad fil i'tiqad itu boleh diartikan moderasi dalam akidah. Cuma isinya murni perdebatan teologis. Jadi kental dengan akal. Semuanya dalil akli, dalil akli, dalil nakli, dalil akli, dalil nakli. Yang dia serang waktu itu Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang masih mengangkat Mu'tazilah, itu sama dengan menaikkan, mendirikan benang yang sudah basah, terus kita lurus-lurusin, gitu. Udah nggak bisa, sulit, karena mereka cahayanya sudah padam.
Jangan mundur lagi, harus maju terus. Jika ahlu sunnah yang sekarang belum bisa memajukan, mesti ada nextnya ahlu sunnah. Jangan mundur ke Mu'tazilah, mundur lagi kita nanti. Itu hasil bacaannya. Maka dia kemudian setelah menjadi seorang teolog, nulis Al-Iqtisad, nulis beberapa kitab-kitab falsafah, kemudian dia terjun ke dunia filsafah secara teoritis dan praktis. Ini coba perhatikan, adakah yang seperti dia? Baca kitab filsafat setahun, khatam. Semua buku filsafat yang ada di zaman dia, mulai dari zaman Aflatun, Plato, Socrates, Plato, Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Sina, semua dia lahap. Loh kok dia bisa baca buku Plato, Aristo? Karena semua buku karya Yunani, filsafat Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kalau para doktor, para profesor, ada mahasiswa ingin mendalami filsafat Yunani, wajib belajar bahasa Arab. Karena sudah diarabkan. Maka saya kaget disebutkan Aristo percaya kepada Allah. Ternyata Allah itu bahasa Arab, mereka nyebutnya Tuhan. Tuhan dalam bahasa mereka. El atau apa gitu. Ghazali sudah selesai baca itu. Karena Ghazali selesai, banyak orang benci. Maka salah satu dosen saya di UIN itu menubah judul kitab Ghazali menjadi judul yang menyakitkan. Ihya Ulumuddin diganti menjadi Imatatu Ulumuddin. Ihya Ulumuddin artinya apa? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi Ghazali itu menentang dikotomi ilmu zahir dan batin. Maka disatukan fikih zahir, fikih batin. Apa beda fikih zahir dan batin? Kalau saya sholat, sah batalnya pakai ilmu apa? Ilmu fikih. Fikihnya pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki. Di mazhab Syafi'i muncul namanya rukun 13. Ternyata beda imam, beda rukun. Ada rukun 18, sedangkan rukun 20 sekian. Itu sholat yang zahir. Imam Ghazali, satu majelis dia dihadiri sekitar kalau sekarang 300 dokter. Satu majelis dia kalau sekarang. Jadi yang boleh masuk majelis dia cuma dokter. Jadi dosen, guru-gurunya, ulama, itu yang boleh masuk. Sekitar 300. Yang 300 ini, mereka sudah pakar akidah. Semua aliran dikuasai, Mu'tazilah, Syiah, tapi mereka memilih Ahlus Sunnah. Lalu mereka juga pakar filsafat. Ghazali lebih cepat dari semua mereka. Mereka ada yang khatam filsafat 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ghazali khatam filsafat 1 tahun. Mengulangnya setahun, lalu menulisnya setahun. Berarti berapa tahun? Ini menjadi model pendidikan Ghazalian. Harusnya kalau mau bikin Ghazali modern, fokus pelajar 1 tahun. Tapi Ghazali, kita nggak masukkan perannya yang kita sebut biasanya i'dadi. Apa terjemahan i'dadi? Persiapan. Kelas persiapan udah nggak masuk, dia sudah advance. Jadi kalau dimasukkan kelas persiapan berarti 4 tahun. 4 tahun bahasa, setahun bahasa, setahun teks, setahun lagi mengkomparasikan teks, setahun lagi menulis tentang teks. Tuh sistem pendidikan Ghazali. Maka sampai hari ini Al-Azhar masih 4 tahun. Cuma ruhiyah Ghazaliyahnya semula luntun. Di Al-Azhar. Al-Azhar itu belajar akidah, kita Al-Iqtisad, Imam Ghazali. Nah, maka saya mengharap nih, mohon maaf para dosen tidak mau menggurui. Ini masa seharusnya tidak lagi zaman PPT, PowerPoint. Ini zaman dosen, setelah mahasiswa presentasi PPT, dosen presentasi membedah interteks. Ambil 2 teks atau 1 teks, baik yang berbahasa kita, bahasa Arab, bahasa Inggris,
lalu dibedahkan, disajikan ke mahasiswa. Karena mahasiswa kita nol. Mereka cuma punya ilmu thariqat al-Ghughliyah. Ya, benar nggak? Berapa banyak nih adinda kita mahasiswa, besok mau presentasi, malam ini jadi kopas. Itu sebabnya, mohon maaf, saya sudah nggak mau masuk S1. Agak sombong sih. Apa pengalamannya? 5 mahasiswa copy paste. Tapi yang saya puncak terakhir saya ambil itu belum ketemu tasawuf. Belum bertasawuf seperti sekarang. Saya ambil, saya lempar dia. Shing, gitu. Kena mukanya. Untungnya yang saya lempar ini santri. Saya lempar, dia ridho. Sekarang jadi imam. Dikirim ke Timur Tengah jadi imam. Mahasiswa sekarang dikata-katain gitu kan marah. Ya, ngelawan dia. Makanya nggak pernah berkah ilmu mahasiswa. Karena dikata-katain guru itu, dosen, itu berkah. Ya. Saya dibodoh-bodohin dosen, itu saya bahagia. Maka ketika kita nulis tesis, disertasi, saya dirombak. Itu bahagianya bukan main. Di Sumatera bagian tertentu, mahasiswanya dirombak skripsinya, pembimbingnya dibunuh. Pengujinya mempertanyakan tulisan dia, pengujinya ditusuk. Itu mahasiswa apaan? Itu bukan mahasiswa, nggak akan ada kemajuan dalam diri kalian. Ghazali, mundur sedikit. Sebelum masuk ke bab itu, dia sudah merawat apa yang disebut dengan, jadi diri kita ini kan mirip dengan binatang. Kebinatangan kita ini ada 2, ada binatang yang tamak, ada binatang yang buas. Yang tamak nih makan proyek ini. Kalau yang buas, apa yang buas? Ingin berkuasa, bukan? Masuk, ingin berkuasa, ingin menghancurkan lawan. Karena karakter binatang buas itu belum diobati, belum dilatih. Anjing dilatih, jadi benar. Tubuh ini nggak dilatih, nggak benar. Lebih parah dari anjing. Lebih parah dari semua binatang yang ada. Mengerikan bahasa Quran. Ulaika kal'an'am balhum adal. Balhum adal itu lebih sesat dari binatang ternak yang sukanya hobinya makan, yang tamak. Lebih sesat berarti emosionalnya nggak terkendali. Ghazali ngurusin orang itu. Maka diturunin kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kembali ke sini. Ghazali baca filsafat setahun, komparasi teks setahun, nulis setahun. Kalau digabung dengan peranya 4 tahun. Peranya Ghazali apa? Ghazali menguasai semua ilmu mantik. Di sini nggak ada jurusan filsafat, Prof. Ada. Itu saya berharap sekali mahasiswa menguasai ilmu logika mantik Islam. Yang sering muncul di TV ahli logika siapa? Rocky Gerung. Itu filsafat ala UI. Kapan filsafat ala UI negeri muncul? Atau IAIN muncul? Filsafat logika yang terstruktur. Masa kayak Rocky dilawan pakai busar mulut? Enggak nyambung. Yang lawan Rocky itu cuma bisa 2 orang. Praktisi yang ngerti logika politik praktis. Yang kedua, ahli logika mantik yang murni. Itu bisa minimal sepadan sama dia. Kalau enggak, debat kusir, enggak enak lihatnya. Dia aja yang menguasai panggung itu, ya, benar enggak? Saya yakin kalau Pak dosen masuk sana, keteteran juga itu. Ya. Karena lupa semua dengan mantik. Belajar mantik itu, Bapak Ibu, itu asiknya bukan main. Kalau praktis, bukan hafalan. Jadi jangan, mohon maaf, Pak dosen, kalau nggak ngerti mantik, bilang, saya nggak ngerti mantik, jangan kasih saya. Mantik itu ilmu logika mesti dikasih ke orang yang mengerti filsafat. Karena mantiklah yang merumitkan filsafat, mantiklah yang memudahkan filsafat. Yuridullah bikumul yusra,
Nah, Allah menginginkan kemudahan, bukan usra. Kemudahan dalam berpikir, gramatikalnya mantik. Jadi mohon maaf, kegagalan semua pemikir Islam hari ini di belahan dunia manapun itu kegagalan mantikiyah. Dan tepuk tanganlah mereka, apa? Muncul ulama yang mengharamkan mantik. Dan lain, Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, dia buat mantik baru, dia menawarkan mantik baru. Sekarang yang ikut Ibnu Taimiyah, mantik baru Ibnu Taimiyah dia nggak paham. Mantik baru Ibnu Taimiyah melahirkan sama dengan Rusdian, materialisme barat. Jadi yang kita lihat Rusdian, Taimiyah inilah yang melahirkan materialisme barat. Filsafat materialisme itu dari sana semua. Karena pemikiran dia masuk. Kita lupa Ibnu Taimiyah ini dia dari kampung negeri namanya Harran. Harran itu adalah tempat transit filosof Greek Yunani yang melarikan diri ketika diserang oleh pemerintahan-pemerintahan yang berteologi tertentu. Nah, gimana? Kepalanya nggak panas kan? Mahasiswa. Kalau dosen-dosen udah biasa ini. Ghazali sebelum dia masuk ke filsafat dia jago mantik, dan yang kedua dia jago ilmu kalam. Bisa nggak kira-kira satu semester itu mantik, semester berikut kalam? Bisa nggak? Tapi sulit ya, karena ngikutin ini akreditasi. Jadi nomenklatur mata kuliahnya harus menyesuaikan di sana. Sayang, yang buat di sana nggak mengerti Ghazalian. Oke, kamu anti Ghazali, kita main di Rusdian, sama. Rusdian itu Ghazali dalam wajah yang lain. Karena dia seorang menjadi Rusdi karena dia ketemu buku-buku Ghazali. Jadi bagi saya separuh Ghazali, keliaran Ghazali itulah jadi Ibnu Rushd. Kita kan sering bentur-benturin dia. Bagi saya tidak, Ibnu Rushd itu sisi nakalnya Ghazali itu, tapi nakal yang indah, ya. Maka jadilah tahafut. Ghazali nulis tahafut falasifah, dia nulis tahafut. Kalau dia tidak mendalami pikiran Ghazali, dia gak bisa menghajar Ghazali. Untungnya mereka tidak sezaman. Kalau sezaman, takutnya Ibnu Rushd kembali lagi jadi Ghazali yang ada. Ya, nanti jadi tahafut 3 kali dah. Ya. Saya ketemu teman-teman saya orang Syiah. Apa kata dia? Kami di Tehran, di Qom, dan tempat-tempat suci kami, mereka ngomong itu, baru mengajarkan filsafat setelah mengajarkan 2 pokok ini. Mantik, ilmu kalam. Kita ahlu sunnah, ilmu kalam ahlu sunnah. Jadi kenapa ada anak UIN dulu takbir anjing hu akbar, masih ingat ya? Tahun kapan itu? Oh, anak-anak baru nih udah gak tahu. Di Bandung anjing hu akbar. Di Jogja juga ada dosen menginjak mushaf, gagal berfilsafat. Kegagalan itu karena mereka menyentuh wilayah filsafat tapi mantik tidak kuat, terus akidah tidak matang. Akhirnya kalau ada orang UIN, orang IAIN debat dengan lulusan Tehran, kalah. Lulusan Qom, kalah. Akhirnya kagum, wow keren, kemajuan Islam sekarang ada di Syiah. Ente aja nggak paham Sunni. Kalau paham Sunni kan nggak begitu. Kita nggak usah melebih-lebihkan kelompok. Kemajuan itu masalah sama kita belajar kungfu dan silat. Tidak ada silat dan kungfu yang hebat, yang ada adalah pemainnya. Maka bagi saya bukan Sunni atau Syiah yang maju, yang masalahnya orangnya. Setelah Ghazali berfilsafat, dia bosan. Ternyata ada orang bosan berfilsafat. Habis itu dia terjun kepada falsafah batiniyah. Ternyata itu imamnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina di akhir hayatnya dia menjadi orang-orang yang ilahiyun, senang ngomong Tuhan, tapi tidak menjalur jalur sufi.
Maka dia tulis kitab Asy-Syifa. Syifa itu obat. Bagi dia obat manusia yang pertama bukan obat fisik. Obat pertama dia menyadari dirinya bertuhan. Apa kata dia? Anak kecil mainannya apa? Umur 5 tahun. Mobil-mobilan. Kalau udah seumur Pak Hamra ini dikasih mobil-mobilan mau nggak? Mobil beneran, mainannya lain. Berarti mainan orang sudah beda. Anak kecil dikasih 5.000 bahagia. Coba Pak dosen dikasih duit 5.000 bahagia nggak? Jatuhin, nggak mungkin dirobek kali. Apa maksud Ibnu Sina? Kebahagiaan seseorang itu tergantung knowledge yang ada dalam akalnya. Kalau dia bertambah knowledge-nya, bertambah nilai bahagia dia. Coba lihat politisi. Kita sebut nama ya. Politisi Golkar, politisi apa yang punya TV ya? Bukan Nasdem, yang satu lagi. Perindo. Siapa namanya? Mereka kurang apa? Gaji kita sebagai dosen, Prof, lewat. Tapi Prof kan dapat tunjangan lain. Tapi itu tunjangan Prof itu dia gitu. Ngeluarin ingus keluarnya itu. Keluarnya tunjangan Prof setahun. Khairul Tanjung, untungnya dia nggak berpolitik, tapi pernah jadi menteri sebentar. Ujung berpolitik. Apa yang mereka kurang? Kebahagiaan. Kebahagiaan rasio dia belum sampai. Saya udah punya duit, saya udah punya istri, udah punya perusahaan, udah punya OPTV, udah punya. Apalagi? Saya belum punya kekuasaan. Oh, mainan lagi. Itu mainan semua. Kalau dulu anak-anak kecil suka bilang, ini wilayah gua. Jadi preman dikit, jadi ketua geng. Lu datang sini lapor dulu sama gua, ketua geng. Itu mainan. Ketika dia udah jadi besar, mainannya lain. Mainannya kekuasaan. Tapi ada orang di belakang itu, dia nggak mau terjun. Dia mainnya jadi tukang main catur, nggak mau jadi bidak catur. Ada yang plus dia pemain, dia bidak caturnya. Tergantung. Kata Ibnu Sina, tergantung kebahagiaannya. Ini sebelum pindah ke bagian akhir. Anak kita kalau lagi main game, main PS, atau lagi main apa namanya yang baru-baru itu plok gitu, lato-lato, itu anak kita bisa bertahan lama nggak? Kalau dia lagi main, dia lupa nggak makan? Dia lupa makan, bahkan nonton pun nggak menarik. Apalagi di depan sana ada komunitas lato-lato, datang semua ke sana. Ada komunitas game, baik game tradisional atau game modern, PS. Kalau sudah main di situ bisa 2 jam, 3 jam. Bisa mainnya di kali, pulang-pulang dilecut sama bapaknya, ya kan? Dipukul bapaknya. Itu keindahan mainan itu. Itu mainnya bukan di fisik lagi. Dimensinya sudah dimensi non-fisik. Dan dimensinya dimensi rasio. Jadi anak-anak kita, kalau ada orang kemudian mengatakan nge-game itu melatih kecerdasan, itu benar. Itu benar. Saya nggak menolak. Cuma hanya kecerdasan imajinatif. Yang oleh Ibnu Sina dikatakan itu kecerdasan menengah. Belum sampai puncak. Mobil-mobil sekarang itu kan dari mainan. Pesawat itu dari mainan. Yang bikin paham bolak-balik nggak perlu berenang dari Jakarta ke ini, ke Ambon. Ya. Pak Rektor tadi mau berenang ke Jakarta. Enggak kan? Itu mainan orang. Ada orang main-main terbang-terbang, imajinasi sudah masuk. Disebut oleh Ibnu Sina khoyali. Khoyalinya seorang pemikir dengan khoyalinya anak-anak beda hasilnya. Kalau profesor punya ide jadi tulisan. Kalau mahasiswa jadi ide paling cuma bahan ngobrol di sudut kafe.
Beda nggak? Beda. Maka khoyali ini nggak main-main. Anta haqiqatuka ma fi khayalika. Begitu kata beberapa orang. Hakikat kamu itu adalah apa yang ada dalam imajinasimu. Imajinasi ini ada yang palsu, ada yang imitasi, ada yang hakiki. Palsu, imitasi, hakiki. Plato mengatakan imajinasi orang-orang suci itu sampai kepada imajinasi hakiki. Inilah yang dikatakan oleh para sufi. Berdasarkan hadis Nabi, ada satu hadis kata Imam Malik, saya punya guru, para sufi, para wali itu 70 orang lebih. Idza aqsama 'ala Allah la abarrahullah. Jika dia bersumpah, sumpah itu kan pakai khayali. Khayali hakiki menumbuhkan yakin. Karena yakin mereka kalau berdoa pasti jadi. Gunung aja hancur. Nah, jangan heran dulu, ada namanya Syekh Qadirun Yahya di Sumatera. Dia membantu salah satu pemberantasan komunisme di Malaysia. Itu cukup dengan batu zikir, disebut batu sijil. Karena dia punya khayali hakiki. Di batu ini, dia masukkan ke dalam frekuensi zikirnya, lalu dia penetrasikan zikir yang dia dapat. Oh, sekarang ternyata ketemulah apa yang disebut dengan air doa. Ketemu, diilmiahkan. Dulu belum ilmiah. Al-Ghazali dulu sibuk di dunia itu. Sekarang kita sebut ilmu ini dengan ilmu hikmah. Orang-orang silat nyebutnya kanuragan. Jadi kalau ada ambil nafas, terus orang mental, itu beneran ada. Itu bukan jin. Itu energi nafas. Tulis raja, tempel di mana? Ada efeknya. Bisa bikin bapak-bapak mau kawin lagi tuh. Ya. Kelihatan mau orang cakep aja. Padahal ubanan lo banyak. Namanya Rajah Mahabbah. Rajah untuk pengasihan. Ghazali menemukan rahasia-rahasia itu. Apa logikanya, rasionalisasinya? Contohnya begini. Adenda ini para mahasiswa, mahasiswi, kalau ada orang ngirim tulisan, kalau zaman kita dulu pakai surat, kamu cantik deh. Gira nggak? Seneng. Kalau yang ngirim surat kita kenal, coba digombalin sama orang nggak dikenal, mau nggak? Kita kenal tapi nggak suka digombalin dia, dikirimin salam dia, mau nggak? Kita nggak mau. Ya. Pak Amra pernah nggak dikirimin salam sama orang nggak disuka? Lupa, kayaknya ngirim salam mulu terus tolak. Kita dikirimin salam sama orang yang kita suka, itu cuma kekuatan kata-kata. Dan dunia itu indah sampai berhari-hari. Huruf itu, kata Ibn Arabi, dia ada alamnya, disebut alamul huruf. Coba tulisan itu. Disebut kata tasawuf. Di pikiran kita ada satu imajinasi nggak? Ada. Jadi huruf ini melahirkan imajinasi. Adakah kata-kata tanpa huruf? Ada nggak? Jadi kalau kita buat kalimat tercipta dari apa? Kata-kata dari huruf. Coba bayangkan ada kalimat tanpa huruf, ada nggak? Disinilah berdebat Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Kata Mu'tazilah, Allah kalau berkalam berhuruf dan suara. Kata Ahlus Sunnah, enggak berhuruf bersuara. Nah nanti bisa selesainya sama Imam Asy'ari. Selesai sama Imam Asy'ari nanti. Coba di Quran yang bisa bahasa Arab, sebanyak itu ayat, ternyata disisipkan ada 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang tidak bisa dipahami langsung. Alif, Lam, Mim. Kalau kita pakai ilmu tajwid kan bacanya al-mim. Benar nggak? Alif, Lam, Mim. Bacanya apa? Al-mim. Tapi nggak boleh dibaca begitu. Dibacanya mesti Alif,
Lam Mim. Allah lagi ingin kasih tahu bahwa yang kamu baca itu baru pecahan dari huruf. Puncak pengetahuan ada di huruf. Nah, ilmu huruf ini bisa dimanfaatkan untuk alam-alam astral yang berkaitan dengan alam-alam zahir. Jadi jangan heran sampai 1 abad yang lalu raja-raja kesultanan di negeri ini itu istananya, temboknya penuh dengan raja-raja. Dan itu tidak syirik, dia ilmiah semua. Yang mengatakan syirik berarti tidak mengerti keilmiahan ilmu huruf. Jadi jimat itu ilmiah. Cuma saya nggak nyaranin buat jimat ya. Nggak usah lah. Orang berjimat itu bahasa Arabnya kan tamimah. Tamimah itu pelengkap. Orang pegang jimat berarti dia tidak meyakini dirinya sudah dilengkapi Allah. Jadi kita nggak perlu jimat. Cukup Allah yang menyempurnakan kita. Wallahu mutimmu nuri. Ya. Bagian akhir. Jadi Ghazali sebelum beliau menemukan tasawuf, dia berjibaku dengan filsuf. Dia perang perdukunan. Jadi salah satu efek samping dari ilmu huruf ini, ilmu perdukunan. Dia perang perdukunan dengan orang. Ibu-ibu yang sulit melahirkan, itu Ghazali bilang, cari di mungkin saudara, tulis rajah ini, maka ibu yang susah melahirkan akan gampang melahirkan. Angkanya 15 tapi dalam bentuk huruf. Apa kaitannya 15 dengan itu? Imam Ghazali sudah jelaskan rahasianya. Silakan dilihat. Tidak mungkin selevel Ghazali terjebak kepada syirik. Ya. Dan dia sudah menjadi orang sakti. Jadi Ghazali ini, mohon maaf kalau bahasa sekarang, ahli raja. Dari mana aja ada orang datang dibuatin raja. Sakti semua. Panglima sakti, tentara sakti. Tapi dia nggak puas. Terakhir dia sampai kepada puncak. Ditegur oleh seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi. Apa kata dia? Engkau baru bergantung kepada huruf, belum bergantung kepada yang punya huruf. Maka dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, di ujung kitab, kecil kitabnya, dia membuka rahasianya, bahwa saya diajarkan ilmu rahasia nama yang menguasai huruf-huruf ini, yang mengilhami para filosof dan ahli kalam, yang berdialog ruhnya dengan para sufi dan wali-wali Allah. Ilmu ma'rifatul asma'il husna. Ilmu mengenal al-asma al-husna. Belajarlah dia dari Abu Ali Al-Farmadi, berzikir dengan memejam mata, lidah dikunci, tidak ada lafaz yang keluar dari lidah, tapi muncul dari dalam kolbu. Itu diabadikan dalam Ihya juga, dua kali disebut nama beliau, Abu Ali Al-Farmadi. Inilah yang membuat Ghazali menjadi Ghazali yang dikenal di seluruh dunia. Karena dia mampu menggabungkan 4 epistemologi ilmu, dan itu tidak bertentangan. Apa kata dia? Jika engkau hendak memajukan akalmu, kuatkan kalam dan falsafahmu. Jangan pakai tasawuf. Jadi kalau masuk ke teknologi, jangan dengan tasawuf. Dalamnya kalam dan falsafah. Kalau engkau ingin kuat dalam kerohanianmu, jangan dalami falsafah, dalami tasawuf. Bukan tasawuf yang teoritis, tapi gabungan. Saya menyebutnya tasawuf ilmi, amali, nazari. Ilmiah bisa juga diamalkan dan bisa difalsafahkan, nazariyah. Kita menyebutnya 3 itu, ilmi, amali, nazari. Itulah Ghazali. Makanya kemudian setelah dia, kebangkitan Islam masih ada, tidak seperti yang dituduhkan orang. Masih ada Fakhruddin Ar-Razi, masih ada Ibn Rushd, masih ada fulan. Terakhir baru hancur ketika khilafah runtuh, karena mereka menyerang Imam Ghazali, tidak mengamalkan lagi ajaran Imam Ghazali. Jadi Ghazali bukan membuang filsafat, dia hanya ingin mengatakan filsafat ini kamarnya ini. Ilmu matematika, filsafat.
Jadi kalau ada nih adik-adik baru hijrah, jurusannya jurusan umum, mengharamkan filsafat. Itu lucu. Maka harus hafalkan ilmu, haramkan ilmu ekonomi, haramkan ilmu arsitek, haramkan ilmu kimia. Kenapa? Itu semua cabang dari filsafat. Ya, jadi hati-hati memfatwakan sesuatu haram. Ya, haram itu domain mufti, bukan domain orang-orang diskusi. Barangkali itu karena diskusinya di kampus, jadi saya tidak keluarkan maraji' batiniyahnya. Ya, saya keluarkan maraji' akliyah. Barangkali itu silakan mungkin nanti berkembang dalam pertanyaan. Jika tadi pertanyaannya kenapa yang lain maju, kita mundur karena kita tidak tepat dalam menempatkan epistemologi keilmuan. Ya, jadi akal untuk falsafah, qalbu untuk kerohanian, jangan dibalik. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhal, ya. Terima kasih kami sampaikan, kami ucapkan pada sama-sama yang kita muliakan, Buya Ar-Razi, yang telah memberikan pencerahan tausiah yang kelasnya ini bukan kelas biasa-biasa, tapi kelas mahasiswa ke atas. Ini mohon maaf. Jadi ada ibu-ibu yang belum menyesuaikan, insya Allah nanti akan disesuaikan nanti malam itu di Al-Fatah. Itu kelasnya itu sudah sampai kepada tingkat yang paling kita pahami, bukan tingkat bahwa kita paling ngerti, ya. Tapi yang tadi itu sudah sedikit pembahasan ke akademik ilmiah, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ya, dengan hanya sekedar membaca tema tanpa ada pemberitahuan lebih dulu pada beliau, tapi luar biasa apa yang dibedah oleh beliau pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Dan ini tampaknya karena ini ruang-ruang ilmiah juga yang hadir pada kesempatan hari ini, banyakkan para dosen, kemudian mahasiswa pasca sarjana dan juga mahasiswa ma'had kita punya, sedangkan mahasiswa umum itu pada pulang semua. Mungkin satu atau dua bukan pertanyaan, tapi ada unek-unek yang mungkin di hati Bapak Ibu sekalian, para dosen dan mahasiswa, yang mau disampaikan untuk kita memperoleh berkah dari beliau. Disilakan, mungkin ada mic-nya. Kalau ada yang mau menyampaikan, ya, kita beri kesempatan kepada 2 orang saja. 2 orang, ya. Ini satu dari adik kita, mahasiswa. Mungkin dari dosen. Saya ingin dari bapak-bapak dosen yang khusus jurusan filsafat, akidah filsafat, ada? Apa? Pak Abidin, ya. Monggo silakan adik kita yang mahasiswi. Ya, ini ada nama. Ini perempuan, yang perempuan tadi. Iya. Kita beri kesempatan pada adik yang perempuan tadi itu. Mohon izin. Sebentar. Iya. Lebih cepat. Iya, kita punya waktu agak terbatas, mau menjelang asar. Nah, coba disebutkan nama, mahasiswa dari fakultas apa, jurusan apa. Setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat perwakilan dari dosen, Pak Dr. Abidin Wakano. Ya, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Lia Zahra. Pertama, saya bukan mahasiswa di Cirebon. Saya siswi kelas 12 di Cirebon. Ya, yang ingin saya lakukan ini ke Pak Buya Arazi. Kan tadi Bapak bilang kalau tasawuf itu kan tidak ada kontradisinya dengan dunia modern. Lalu melihat kasus dari Hailani yang beliau menciptakan karena ada beliau kita bisa punya televisi dan telepon. Lalu tadi Bapak juga bilang kalau beliau itu kan melakukan tasawuf yang dimana tasawuf itu kan meninggalkan dunia. Lalu kenapa beliau masih memikirkan tentang istilahnya memikirkan umat, memikirkan dunia gitu. Jadi di sini saya belum terlalu mengerti perspektif dari tasawuf itu sendiri apa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi Saudara dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Ini mungkin mata kuliah saya di jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Berbicara tentang filsafat dan tasawuf itu adalah sesuatu yang berkaitan. Saya mempelajarinya dari Mula Sadra. Ketika ada Plato yang hadir dengan alam idenya bahwa ilmu itu hadir dengan secara langsung di alam ide, kemudian Aristoteles dengan rasional ilmiahnya, pertentangan ini berlanjut sampai hadirnya Ibnu Sina dengan Paripatetik sampai dengan Suhrawardi dengan iluminasi. Suhrawardi menyatukan semuanya. Nah, dalam perjalanan Mula Sadra dalam pemikirannya itu melalui 4 perjalanan, di situ ada pembimbingan kepada Muhammad. Yang menjadi persoalan berbicara tentang tasawuf ini adalah ilmu yang subjektif. Kita bisa mengidentifikasi. Yang menjadi persoalan karena ada ayat Al-Quran, maka para Sulaimana malakinna sayatina yu'allimuna nasaksita. Yang menjadi persoalan ya, bagaimana menemukan pembimbing yang baik untuk sampai kepada Muhammad. Sekian dan terima kasih. Ini karena kita sudah mau memasuki sholat asar, jadi untuk penanya ketiga tolong langsung substansi. Sekali lagi langsung substansi saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya. Mohon izin Buya Barektor yang saya hormati, senang sekali jumpa dengan Buya. Ibnu Arabi ini para belakangan dia banyak orang yang dikatakan Ibnu Arabi pasti yang tadi dia sudah katakan ada lagi, apalagi kitabnya Al-Makkiyah ini sudah luar biasa, bahkan saudara-saudara kita di Indonesia itu banyak kesempatan tentang membaca dan satu lagi ya, kenapa pikiran dari Ibnu Arabi ini begitu banyak dikafirkan dengan gerakan puritanisasi. Wahdatul wujud itu kan istilah yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah, yang seorang yang sangat empiris, dan itu belakangan ini kan Ibnu Taimiyah dalam logika seperti Buya katakan itu banyak sekali dijadikan rujukan untuk mengkafirkan seorang Ibnu Arabi. Dan sebenarnya at-takhafut itu juga yang kita agak lucu ketika dalam kita belajar sejarah peradaban Islam dianggap menjadi bagian dari kemunduran Islam, dan ternyata ya kebangkitan pergerakan Islam banyak diinspirasi oleh para sufi ya, tarikat yang menggerakkan ya sampai di level Indonesia. Saya kira Christian Sunuhugronya juga merupakan salah satu orang yang turut meletakkan
tasawuf sebagai bagian yang kemudian membuat kita zuhud dan tidak tampil di gelanggang peradaban. Terima kasih Buya atas kunjungannya, luar biasa, banyak inspirasi. Terima kasih. Baik, ini luar biasa, langsung diambil alih oleh rektor kita ya. Bahkan naik turun beliau mau dengerin pertanyaannya dengan jelas. Tapi suara saya jelas? Jelas. Oh, di bawah jelas. Kami yang terhijab. Itulah nasib orang yang kena pantulan suara. Sama, kena pantulan cahaya jauh begitu. Yang pertama, masih siswa. Wah, luar biasa. Nanti langsung masuk di UIN. Semoga udah jadi UIN nanti, atau Yayan. Mengenai kenapa Ghazali masih memikirkan yang lama. Itulah keberhasilan seorang Ghazali yang disalahfahami oleh banyak orang. Kalau bertasawuf itu nggak mikirin dunia. Pikir itu untuk dunia. Pikir itu untuk dunia. Maka disebut yatafakkaruna fi khalqillah. Tafakkur itu dunia. Tapi kalau tadabbur ruhi, zauq. Ghazali kasih kata kunci yang disebut zauq. Tapi ingat, zauq itu bukan Tuhan, zauq itu rasa. Benar tadi ada adinda kita yang mahasiswa akhirul filsafat bahwa tasawuf subjektif, tapi subjektif ada dua. Ada subjektif kecil, ada subjektif besar. Yang dibangun Ghazali subjektif besar. Makanya Ghazali itu lebih Aristo dari Farabi dan Ibnu Sina. Apa kata dia? Farabi Ibnu Sina ini muqallid Aristo. Saya tidak mau taklid kepada Aristo seperti taklidnya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Taklid itu ngikut tanpa kemudian menimbang. Ghazali baca Aristo, maka dia keluarkan satu buku Mi'yarul Ilm, timbangan ilmu. Itu ilmu mantik Aristoteles yang sudah dia syahadatkan. Jadi itu sudah mu'alaf tuh mantiknya. Dia turunkan usul fiqih, metodologi hukum Islam. Itu kitab menjadi kitab utama, premier dalam metodologi hukum Islam. Yang belajar fakultas syariah, Pak harus berterima kasih sama Ghazali. Nggak hanya orang filsafat, nggak hanya teolog, nggak hanya sufi. Saya juga peminat lintas mazhab. Karena dulu pernah mengajar Bidayatul Mujtahid walaupun jurusan saya akidah filsafat. Beliau nulis satu kitab judulnya Al-Mustasfa. Ada juga Al-Wajiz. Al-Wajiz fikihnya. Al-Mustasfa usul fikihnya. Ghazali kalau mau buat mazhab, dia buat mazhab sendiri. Tapi dia nggak buat mazhab. Dia tidak mau mengulang apa yang sudah ada. Yang ada kita kembangin. Jangan berhenti. Menurut dia, Farabi Ibnu Sina berhenti. Itu hemat Ghazali. Makanya Ghazali pun dikritik. Ya. Jadi kenapa dia masih mikirkan? Karena Ghazali berhasil memisahkan dengan baik, tapi tidak mentalak tiga. Jadi cuma memberi kamar. Satu rumah, tapi beda kamar. Jangan salah kamar. Jadi kalau akal, fikir, itu dunia. Nah ini untuk kemajuan. Maksud Ghazali begitu. Kalau qalbu, zauq, zauq bertuhan. Zauq ini ada dua. Nah tadi yang pertanyaan apa? Bukan pertanyaan ya, ulasan Pak dosen siapa tadi yang bertanya terakhir? Ya Pak Abidin. Kalau ini Zainal Abidin ya. Jadi Ghazali dia tidak mengajarkan orang zuhud level 1 kecuali muridin. Dia bilang kalau kamu masih murid berlatih, silakan tinggal dulu pengganggunya. Hatta Ghazali punya fikih sendiri lalu mengatakan seandainya menghadiri sholat jamaah di masjid jami' mengganggu khalwat qalbumu, maka dalam beberapa saat kamu sholatlah di rumah. Itu cuma di mazhab Syafi'i bisa, mazhab Hanbali nggak bisa, Maliki nggak bisa. Cuma Ghazali ngomong begitu. Apa kata dia? Kalau kamu lagi riyadhah, misalnya jangan setiap hari, mungkin seminggu, 10 hari, 40 hari paling lama, engkau boleh tidak sholat di masjid.
Tapi syaratnya satu, sedang riyadhah, sedang berlatih. Gak boleh lama-lama, habis itu keluar. Ghazali paling lama suluknya, khalwatnya, dia suluk 10 tahun. Dan dia kemudian menfatwakan gak usah lama-lama. Kecuali mutajarrid, orang udah gak ada lagi hasrat duniawinya. Ghazali 10 tahun, itu nginep di salah satu masjid di Syam. Setiap jam sholat dia turun, ba'da sholat. Imam besar di masjid itu membuka kajian kitab. Tahu nggak kitab apa yang dikaji? Al-Mustasfa Imam Ghazali. Mi'yarul Ilm Imam Ghazali. Tapi dia nggak ngaku, itu karya saya itu enggak. Dia naik lagi ke atas. Dia malu. Orang sebut dia Hujatul Islam. Setiap kali nama dia disebut dia nangis. Maka dia naik ke atas. Siapa yang membimbing dia? Juga seorang ilmuwan, kekasih Allah, mengenal Allah, menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Namanya tadi Abu Ali Al-Farbadi. Nah, nyambung dengan pertanyaan adinda mahasiswa yang jurusan filsafat tadi. Lalu bagaimana cara mencari orang yang bisa menghantarkan kita kepada puncak idenya Plato, puncak hikmah muta'aliyahnya Mula Sadra, atau puncak irfannya Ibn Arabi. Kembalikan aja ke mereka. Ibn Arabi sebelum dia ke Mekah, gurunya 100. Dan dia tulis dalam kitab Ma'arijul Quds. 100 gurunya. Ghazali sebelum dia menjadi rektor filsafat di Nizamiyah, dia berguru lama kepada gurunya Abul Ma'ali Al-Juwaini. Lama dia berguru. Siapa yang lama berguru? Kita kan nggak sabar berguru. Karena kita nggak sabar, jadi nggak ada satu ilmu pun yang matang. Ini tahadus bin ni'mah sebagai tanda syukur kepada Allah. Saya 2004 mengkaji kitab Kalam Ghazali dan Filsafat Ghazali. 2004 aja. Hanya 2004. Semester pertama nggak paham. Cuma ngerti terjemahannya, tapi tidak mengerti maknanya. Semester kedua mulai ngerti meaningnya. Semester ketiga langsung bisa komparasi. Maka ketika ada salah satu dosen saya sudah meninggal sekarang, di semester 6 membedah kitab risalah Ma Ba'da Tabi'ah karya Al-Farabi, itu saya kritisi habis-habisan. Sehingga dia nggak mau lagi buka kajian kitab filsafat kalau Ar-Razi ada di depan dia. Ya, agak ngeri juga dulu itu ya. Udah selesai. Jadi saya sebelum masuk ke tasawuf itu 2 tahun mendalami falsafah Ghazali, lalu falsafah peripatetik. 2 tahun. Tahun ketiga mulai jenuh. Saya khatamkan buku Ghazali, Majmu' Rasail, lalu baru masuk kepada Al-Futuhat Al-Makkiyah 9 jilid. Itu 2006 khatam. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Karena baru membaca buku tasawuf, yang ada tahu teori bertasawuf. Yang muncul bukan ketawaduan, yang muncul tambah sombong. Oh, itu semua Profesor Ibn Arabi saya bantai semua itu dulu. Kalian ini ya hajar aja terus. Yang penting tampil. Pengen nonjolin. Ternyata yang terjadi adalah hubbus syuhrah. Ingin dikenal pakar ilmu Ibn Arabi. Dan saya bertobat kepada Allah bertahun-tahun seperti itu. Ya. Nah, dinda mahasiswa jangan tobat dulu, ntar aja dulu ya, baca aja dulu. Belum apa-apa udah tobat. Tobat dari apa? Baca dulu, baru tobat. Kalau belum ada yang dibaca, apa yang ditobatkan? Dan memang baca satu. Dulu ada yang bimbing saya baca kitab. Dibimbing, jadi kami baca kitab ke dia. Tapi yang kitab yang saya baca cuma kitab-kitab metodologis. Baca Arab, terjemah, cara memahami teks Arab. Sudah mengerti, lalu baca sendiri. Jadi, baca sendiri, la yazidu illal kibr. Kamu tidak akan nambah nur. Orang tambah nur, Muhammad dia pasti tambah mengecilkan egonya. Membesarkan yang maha ego.
Itulah puncak Aflatun. Ibnu Aflatun, dia sampai kepada puncak. Nah ini kalau teman-teman baca, tadi saya udah ngobrol dengan beliau-beliau ini, sebagian. Plato, bagi sufi bernama Abdul Kalim Arjili, masih hidup sampai hari ini. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Dia hidup 500 tahun sebelum Masehi, lebih kurangnya. Mungkin nggak? Bingung kan? Nah, akidah Ahlussunnahnya nggak beres itu. Kan dalam sifat 20 ada namanya qudrat, iradat. Saya kasih pertanyaan, sanggupkah Allah memanjangkan umur Plato lebih dari 2000 tahun? Sanggup nggak? Sanggup. Terus kalau sekarang ada mungkin nggak? Jawabannya mungkin. Lalu Al-Jili ini disebut Abdul Qadir Jilani kecil. Dia ini dapat rahasia. Ternyata Al-Jili sama dengan orang-orang di zamannya. Mereka pemburu yang disebut, yang ada di Avatar. Kalau di Avatar pohon kehidupan, tapi dalam ilmu metafisika sufi disebut dengan air kehidupan. Kalau pohon kehidupan itu terjemahannya apa? Life tree gitu ya. Kalian mungkin life water, air kehidupan. Yang hadisnya ada semua dan hadisnya sahih bahwa ada air kehidupan. Tapi diperdebatkan apakah Sayyidina Al-Khidir meminumnya atau tidak. Kalau versi riwayat yang saya dapat, beliau betul meminumnya. Bersamaan saat itu muridnya bernama Aflatun. Plato ikut minum. Makanya Plato sampai sekarang masih hidup. Menurut siapa? Al-Jili. Itu ketemu di kitab yang cuma 2 jilid. 2 jilid aja nggak baca, gimana yang 9 jilid. Iya Lumuddin 4 jilid. Itu tebel, kalau dicetak gede 10 jilid. Jadi kita nggak mau ngatafin yang kecil-kecil, gimana yang besar. Ngeliat yang besar, wah kapan selesainya, ya mulai aja. Mulai. Ya, mulai dengan kecil-kecil. Jadi, bagaimana cara mencari mursyid? Kalau mau cari profesor, nyarinya di mana? Di pasar, di surau, atau di kampus? Oke. Kalau mau cari pedagang, carinya di kampus, di kantor, atau di pasar. Kalau mau cari murabbi ruhani, mursyid wali, carinya di mana? Di kampus. Belum tentu. Di pasar. Belum tentu. Di kantor. Belum tentu. Mungkin mereka ada di mana-mana. Kenapa? Inilah rumitnya mursyid. Tapi dia ada di sekitar kita. Apa kata Imam Nutailah? Subhana man satara sirral khususiyah fi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala yang menyembunyikan kekhususan ma'rifatnya di dalam diri orang yang mempunyai sisi-sisi kemanusiaan biasa. Makan kayak kita, minum kayak kita, tidur kayak kita, nikah kayak kita, cerai kayak kita, ya senang lirik-lirik kayak kita, jatuh cinta kayak kita, benci kayak kita, tengkar kayak kita, kerja kayak kita. Nah itu cara kamuflase. Jadi mereka-mereka ini Allah sembunyikan. Wala ya'rifuhu illa ahlul asrar. Dan tidak mengenal dia kecuali orang yang punya sir batinnya. Batinnya hidup. Jadi bagaimana cara menemuinya? Aktifkan sirnya, kolbunya. Maka bolehlah berbaik sangka kepada semua orang. Jangan pernah meninggi dari siapapun. Ya, kalaupun sudah baca ribuan kitab biasa aja. Karena di atas langit ada langit toh. Ya, beliau-beliau sudah ngalamin semua lah, barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Terjawab? Puas tidak perlu. Yang penting terjawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Apa yang telah disampaikan oleh Buya tadi lebih merupakan sebuah pendidikan pelajaran ya pada kita sekalian untuk bagaimana mengasah bukan hanya sekedar fikir kita, tetapi kalbu kita, zauq kita,
Mudah-mudahan pertemuan antara fikir dan zauk ini bisa dapat memberikan pencerahan pada kita sekalian, sehingga ada pemahaman-pemahaman dengan tematik seperti tadi itu, apakah tasawuf itu cenderung untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat modern, bahkan menjadi kendala bagi sebuah kemajuan. Tidak, tetapi semuanya kembali pada kita, bergantung pada kita bagaimana kita mengolah rasa kita, fikir kita itu untuk demi mendapat sesuatu yang menjadi kebaikan bersama. Saya kira apa yang disampaikan oleh beliau tadi baru sedikit. Kita ini masih ingin untuk, masih haus kehadiran beliau. Insya Allah dengan takdir Allah dan izin Allah, kita akan mendatangkan lagi beliau untuk memberikan kuliah khusus di kampus kita ini dalam waktu dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kehadiran beliau di Ambon ini membawa rahmat, berkah, kesejukan kepada kita sekalian, dan khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Maluku ini. Sebab seseorang yang seperti beliau ini hadir, wah, itu nilainya sangat luar biasa. Ya, nilai bukan hanya sekedar nilai fikirnya, tapi nilai spiritualnya sangat luar biasa yang memberikan dampak kepada sebuah kehidupan. Harapan kita ke arah itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau datang di Ambon ini, insya Allah pada waktu-waktu yang lain akan kita undang lagi beliau datang di Ambon, di tempat ini, untuk memberikan lebih banyak lagi bekal kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam. Nah, ini ada kata penutup dari beliau ya pada kita semua, kita sekalian. Mudah-mudahan dengan kata penutup ini menjadi pegangan kita, atau beliau sebut dengan bahasa ada agak sedikit ilmiah di kantor saya tadi, mungkin ceramah ini sampai kepada akhirnya itu adalah keywordnya, kata kuncinya. Nah, kita dengarkan kata kunci dari beliau sebelum beliau yang menutup sendiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Monggo. Baik, baik Prof. Realitas tasawuf, ini jawaban dari judul tadi. Ini yang jadi kesimpulan yang belum sempat saya sampaikan secara utuh. Masih ingat setahun lalu kita takut ada ancaman dan suasananya mencekam, masih ingat? Ancaman apa? Pandemi. Kiai ketakutan, doktor, profesor ketakutan, semua ketakutan, jenderal aja ketakutan. Jenderal takut dengan virus yang dia tidak lihat. Jawara takut, pesilat takut, dukun aja mati. Yang biasa ngirim santet, disantet sama virus. Tapi ternyata di situ saya kemudian sadar, apa yang kita sadari? Ini yang diserang bukan fisik, yang diserang adalah batin. Dan tasawuf itu sangat relevan, sangat nonjol sekali saat itu. Kalau sekarang dia tersembunyi lagi, dia masih berperan, tapi tersembunyi. Perannya ketika orang-orang sedang diisolasi, siapa yang menemani dia? Kalau si orang ini tidak kenal Allah, dia akan stres. Meninggalnya bukan karena virus itu, tapi meninggalnya karena tekanan batin. Disitulah kecanggihan kemajuan tasawuf muncul. Itu sebabnya selama 2021-2022 kami setiap malam minggu, malam Ahad, mulai jam 12 malam sampai jam 3 buat kajian hikam, kajian antivirus rohani. Nah, jadi kalau ada yang bertanya apa realitas tasawuf di zaman ini, lihat di zaman pandemi. Makanya Allah kemudian ciptakan kajian ini menjadi menarik. Sampai nanti insya Allah kajian tasawuf akan dicari orang, ya. Kita mempelajari tasawuf bukan untuk dicari orang, tapi untuk mencari yang menciptakan orang itu. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah kalbu bergetar. Kertasnya bergetar enggak? Disebut pada di Quran surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kalbu bergetar. Benar? Udah bergetar belum? Disebut nama Allah. Loh kok enggak?
Nggak bisa dilihat di sini, Pak. Rasain sendiri. Cicipi nama Allah itu, lalu rasakan getarannya sendiri. Kalau enggak, berarti belum dapat dalilnya. Dalil bahwa nama Allah membuat getaran di kolbu. Nah, yang sudah dapat ini sudah bakat, bisa melihat dirinya, bisa melihat kelemahan dirinya, insya Allah ya. Nah, kembali ke yang tadi, Ibnu Thaillah mengatakan, engkau dibukakan, dikasyafkan kelemahan dirimu lebih afdol daripada engkau dibukakan alam gaib. Itu ya. Supaya kita bisa melihat diri sendiri, gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafi syariyatik, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia setengahnya ngapain, Pak? Tidur. Nah, itu keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Doa itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah, itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya, orang yang salat subuh ya, man shallal fajra, orang yang salat subuh, atau yang man shalla arba'ina sabahan, yang salat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkas jadi 10 hari 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, Ibnu Thaillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu, malas, ngantukan. Tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma sholli alaih, ya malaikat ya, Allahumma sholli alaih. Setiap kali ada orang duduk di tempat sholatnya, maka malaikat berdoa Allahumma sholli alaih, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim tuh enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariah apa yang dikatakan di sini?
an kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Males, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat males ini ya turunannya males, tidur. Kalau anak kampus males ngapain? Nulis skripsi, Pak. Nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus ini. Nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, main YouTube terus. Akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres. Sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban. Supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu Rabbuna. Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda. Ya, Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat, aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya, aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan, aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun, Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu. Nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba. Dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik, Pak, mau buka handphone. Kecuali yang lagi riya. Tahajud yuk, dalam hatinya tuh terbersit tuh. Terbersit, coba aja cek sendiri ya. Ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong, Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati. Ya, maka sebelum pasang-pasang status baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang. Main bangunin aja ya. Belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu, Pak ya, terutama yang baru-baru gabung. Yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA, Pak, tapi bisa main WA kita. Bagian terakhir ya. Aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Kenapa ada maksiat? Kenapa ada kelalaian? Kenapa ada kita ini mengikuti hawa nafsu? Apa jawaban beliau? Pokok penyebabnya adalah satu, ar-ridha 'anil nafs. Kita meridhoi kehendak diri, kehendak nafs, hawa nafsu. Contohnya nih, kalau melihat yang bening-bening itu nafs bukan? Benar ya? Kita membiarkan mata kita terpapar, Pak. Ya sama aja, mau ustadz ke ustadz sama aja, pendeta nggak pendeta sama, Pak, biksu nggak biksu sama, mau dia vegetarian, mau dia makan daging sama.
Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang yang nggak bernafsu yang nggak makan. Yang nggak makan gimana tuh? Ya puasa terus dia tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar, Pak. Makanya Nabiullah Daud istrinya 100. Gundiknya kita nggak tahu berapa. Kan raja. Istri resminya berapa? 100. Budak-budaknya lebih banyak. Nabiullah Daud. Itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng ntar. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini ya nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi, Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya. Orang itu mikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci loh. Ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Asyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat, Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad. Tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya belum boleh menikah seperti Nabi Sulaiman 400, Pak, istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu. Ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, guntingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustaz? Ya, emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, bidadari, bidadari. Mohon maaf ya. Kenapa? Ya bukan. Kalau Quran turun di Arab, ya bukan, Pak. Quran turun di bumi, sama. Mau di Arab, mau di mana, sama. Pak Mirwan ditaruh gadis depan masih minat loh. Walaupun sudah umur berapa? 67 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan nggak tutup mata. Kenapa iming-imingan surga itu selalu bidadari? Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuh-bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Nggak waras, Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar jadi nggak waras. Otaknya syahwat aja tuh ya, mikirin bidadari yang montok-montok gitu ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama.
Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Enggak. Sekarang diam-diam tuh orang ke puncak. Ya biar nggak di swab, nggak antigen, bener nggak? Diam-diam mau ngurusin mata ini doang. Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang, apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang. Itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwat, jannah surga syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari di Firdaus, surga paling tinggi, Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga dihitung aja, Pak, berapa ribu itu. Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat Allah, dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah, musyfiqun, ya, rasa takut plus rindu. Rindu enggak? Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya temen itu pengen sekali ketemu, nggak tahan dia mau ketemu, Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid kepada guru, apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat, Pak. Apa yang bisa menawar itu, yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari. Itu mah kecil, Pak, terlalu sedikit 72 itu. Ya mungkin ada yang dikasih 1000 ntar, ya kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari, Pak, ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu-ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir, zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, gak usah dipercaya, ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar, ada yang enggak, Pak, ya. Kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Nih bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube, sekarang sudah menjadi gila. Gak jelas, Pak, untuk ujungnya kemana, ya. Ada yang udah mati juga ada, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak, ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download, Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya, dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin, ya. Udah amalin aja yang dulu dapat. Gimana, Pak Mirwan? Udah. Kita tutup dengan kalimat setelahnya, ya.
wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa aifatin adamur ridha minka anha. Adapun ketaatan asalnya bukan pada ridha pada syahwat tadi, tapi kebalikan itu, tidak meridhoi syahwat kita. Jika sepertiga malam terakhir, jangan membiarkan diri tidur. Itu yang dimaksud tidak meridhoi syahwat tidur. Kita makan nih, enak, cukup satu kali nambah lah, jangan terus nambah lagi. Nah itu sudah mulai masuk deh itu. Jangan-jangan makannya nggak pakai basmalah ya. Nanti modus, Ustadz kasihan mubazir, nah, itu lain cerita tuh ya. Mubazir kan teman setan, itu lain cerita ntar. Jadi Imam Nawawi memberikan oleh-oleh bagi kita supaya kita lebih mengenal diri, sehingga kenal Allah, maka ketahuilah aib diri. Keluarlah dari sifat-sifat manusiawi yang rendah dan kita mengambil jalan rohani yang tinggi. Dan ditutup oleh beliau bahwa ketaatan dimulai dengan tidak meridhoi hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan, kelalaian dimulai dari meridhoi hawa nafsu. Semoga Allah